Ratchaburi itu sudah terbiasa bermain di cup competition. Sedangkan Persib Bandung di Indonesia cuma ada liga doang. Emang 2 tahun lalu ada championship series, tapi value-nya tetap beda. Halo Kezoners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan 2 pandit nih yang dicintai oleh mama-mama muda nih. Nah, yang pertama ada senior gue nih dulu pas liputan di lapangan. Siapa lagi kalau bukan Bang Rais Adnan. Halo, Bur. Gimana kabar Bang? Baik, Sehat ya Bang ya? Sehat. Mantap. Nah, satu lagi nih ada panditnya lagi naik daun. Nah, kalau di sosmed ini biasa ngebahas tentang tim-tim kesayangan ini. 2 tim yang bisa dibilang prestasinya agak bertolak belakang sih musim ini. Ada Persib Bandung dan juga Juventus. Siapa lagi kalau bukan Mas Ibam Hariri. Halo. Gimana, sehat Mas Ibam? Sehat, Mas Bur. Sehat ya. Nah kan memang kalau saat ini nih, kalau di Indonesia ada satu klub yang lagi sedang jadi primadona lah ya. Maksudnya kemarin sempat jadi wakil Indonesia di ajang ACL 2. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Tapi sayangnya kan kiprah Persib Bandung terhenti nih di babak 16 besar ACL 2 setelah kalah 1-3 dari Ratchaburi FC, salah satu klub yang lumayan oke lah di Thailand musim ini. Nah, tapi kalau misal sayangnya nih di match kemarin tuh ada beberapa keputusan wasit asal Arab Saudi nih yang ya bikin bobotogram lah, dan juga pecinta sepak bola tanah air secara keseluruhan yang nggak suka dengan pemimpinan wasit Majid Al-Samrani asal Arab Saudi. Kalau Bang Rais gimana lihat pemimpinan wasit di laga kemarin? Terus secara overall ya, kalau untuk wasit tengah sih so-so ya, maksudnya masih lumayan oke lah secara overall ya, walaupun memang ada beberapa putusannya mungkin tidak memuaskan, tapi secara overall lumayan oke gitu. Ya balik lagi, ini kan segala keputusan yang diambil sama wasit itu berdasarkan subjektivitas juga, walaupun didukung sama VAR gitu ya. Tapi memang kemarin ada beberapa ya, mungkin kayak misalnya contoh handball yang terjadi itu tidak dilihat dulu lewat VAR. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu kan berarti situasinya sudah clear. Kalau VAR tidak sampai ada calling. Nah, itu yang menjadi perlu diingat juga gitu sama para penonton gitu. Terus terkait dengan kartu merah juga misalnya dari Ulen Barros. Balik lagi ke regulasi dari IFAB-nya itu sendiri, ketika dibuat adalah untuk biar membuat pemain aman juga. Ya, pertandingan bisa berjalan dengan lancar gitu, dengan aman dan nyaman gitu. Kalau misalkan di sebuah situasi itu memang dianggap mengancam keselamatan pemain, misalkan dalam hal ini tackle yang keras, ini balik lagi, kadang kan kalau misalnya kita lihat di kompetisi Super League, biasanya wasit hanya mengeluarkan kartu kuning kalau situasi seperti itu. Karena ya kan, ya makanya karena tidak terbiasa akhirnya pada harusnya itu kartu kuning dulu gitu kan, pada protes kan. Tapi ternyata kalau di level ASEAN ini kalau memang harus tegas ya tegas, karena ini fungsinya adalah untuk menyelamatkan ataupun ya pemain itu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai terulang lagi ke pemain lainnya. Kalau dilihat dari tayangan ulang memang berbahaya sih memang kalau tackle yang dilakukan sama Ulen Barros, itu pendapat gue sih. Kalau soal kan di laga itu juga beberapa keputusan wasit memang ya bisa dibilang ada tanda kutip merugikan lah. Salah satunya juga ketika momen Persib ingin melakukan serangan balik tuh Adam Alis disikat gelandangnya siapa? Ratchaburi Sri Suwan. Kalau Bang Rais gimana ngeliatnya? Ya itu harusnya pelanggaran memang. Nah, harusnya pelanggaran. Gue nggak tahu apakah itu dianggap advantage satu juga, tapi kayaknya enggak di situasinya kan. Tapi memang harusnya ada pelanggaran di situ dan ya harusnya dikasih kartu. Kalau Mas Ibam gimana lihat kepemimpinan wasit kemarin? Sebenarnya kalau gue melihat pertandingan semalam itu ingin ngomongin wasit ini di poin terakhir itu, karena sebenarnya banyak faktor yang membuat akhirnya Persib ini gagal mendapatkan 2 gol tambahan di babak kedua. Tapi kalau memang harus jamin langsung ke wasit, gimana ya? Ini agak sulit juga karena membuktikan bagaimana sebuah pertandingan yang diliputi banyak faktor gitu. Wasitnya yang pertama ada beberapa momen yang bikin gue nggak habis pikir gitu. Yang pertama, yang Adam Alis ketika counter attack terus duel sama Kemdi, ada sentuhan, Kemdinya jatuh, tapi wasit dengan cepat langsung meniup peluit gitu. Sedangkan itu adalah sequence di mana Adam Alis masih bisa punya peluang untuk cetak gol kedua. Nah, artinya kalau di aturan VAR harusnya itu dibiarin dulu, delay fall namanya, delay decision. Jadi desisinya di-delay dulu, biarin sequence-nya beres, apakah itu gol atau tidak, baru di-call pelanggaran. Kalau kemarin kan enggak, langsung di-call pelanggaran. Dan ketika kita cek di tayangan ulang, sentuhannya minim itu. Tidak terlalu agresif untuk membuat Jordan Kemdi itu kehilangan keseimbangan. Itu hal yang paling gue soroti di laga semalam. Sedangkan
kalau berbicara kartu merah Barros, itu kartu merah yang sangat layak, sangat ceroboh gerakan dari Barros, sangat menunjukkan bagaimana Barros ada di level mana secara kualitas pemain. Tapi yang bikin gua terkesima di momen tersebut adalah bagaimana menunjukkan Jonathan Kemdi dan Barros ini dua pemain secara usia berbeda. Kemdi lebih muda, tapi secara pengalaman dan know how to win the game, Kemdi lebih matang. Ya. Karena di momen itu Barros itu tidak melakukan sliding terhadap bola. Dia sliding block. Sliding block itu menutup jalur passing sebenarnya. Dan Jonathan Kemdi tahu Barros bakal melakukan hal itu. Dan ketika Barros menjulurkan kakinya, Jonathan Kemdi juga nggak berusaha passing. Dia lebih memilih untuk melakukan shielding ball dan membuat kakinya lebih dekat ke uluran kaki dari Barros. Hingga akhirnya kakinya kena kan. Ya kalau udah kayak gitu udah pasti red card. Itu bahkan mau dicek oleh VAR gimana pun tetap red card karena obvious kakinya terbuka ke arah betis dengan cukup tinggi. Jadi di sana ada faktor kepintaran Jonathan Kemdi untuk memanfaatkan situasi di mana Barros ceroboh gitu. Dan kartu merah Barros itulah yang buat gua sih langsung menentukan kegagalan tim untuk mendapatkan 2 gol tambahan di babak kedua. Nah, memang kan akhirnya kartu merah Barros tuh bikin Persib kesulitan ya. Tapi di babak pertama tuh Persib bisa dibilang dominan banget kan. Sebenarnya di babak kedua juga dominan, tapi di babak pertama tuh lebih kentara karena bermain dengan 11 orang dan juga permainan juga jauh lebih baik. Nah, kalau Bang Rais lihat gimana nih di babak pertama performa Persib sampai akhirnya unggul atas Ratchaburi? Lagi-lagi ya, di babak pertama memang Persib tampil dominan tapi tidak klinis lagi di depan gawang lawan. Kemudian ketika berbicara babak kedua, mereka ini sudah terkuras staminanya. Dengan bermain 10 orang, kemudian harus tampil lebih dominan, tampil terus menekan, pasti terkuras. Pergantian pemain yang dilakukan di awal kan juga untuk menjaga itu sebenarnya oleh Coach Bojan Hodak gitu. Di awal babak kedua, kemudian ada di pertengahan ya kalau nggak salah untuk mengganti pemain. Ini adalah fungsinya untuk menjaga intensitasnya tetap sama. Ya, pasti berat ketika menghadapi 10 lawan 11, apalagi dengan kualitas yang dimiliki Ratchaburi. Gue sih salut ya, apresiasi dengan apa yang ditampilkan oleh para pemain Persib ya. Mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa gitu. Di tengah tuntutan untuk bisa mencetak setidaknya 3 gol dulu deh. Gitu. Itu mereka sudah melakukannya maksimal menurut gua. Cuma ya sayangnya memang ketika dapat peluang di babak pertama beberapa kali itu ada momen ya harusnya jadi gol tapi tidak jadi gol gitu. Iya, memang sangat sayang. Kalau Mas Ibam gimana ngeliat? Sebenarnya ini tuh ngebuktiin ada di level mana secara pengalaman Persib dan Ratchaburi gitu. Gua agak sedikit tarik jauh di luar momen babak pertama ya karena di leg pertama pun sebenarnya ketika saat itu Ratchaburi cetak gol cepat sangat ketara kalau Persib ini belum punya pengalaman yang mumpuni untuk tampil di level Asia. Langsung gerasak-gerusuk pengen nyerang, pengen untuk balas gol secara cepat gitu. Padahal kan permainan 2 leg itu butuh kesabaran, butuh ruthless untuk bisa memanage game dan di momen leg pertama itu Persib tidak mendapatkan hal itu. Persib justru buru-buru pengen cetak gol balasan yang mana jadi bumerang. Tambahan 2 gol dan sangat sulit lah situasinya. Sedangkan di babak pertama kemarin sebenarnya secara setup sudah jauh lebih realistis. Pemilihan komposisi pemain pun menurut gua itu adalah yang paling mumpuni saat itu bagi Persib karena gak adanya Julius Caesar, Mark itu di momen yang tidak tepat karena Julius Caesar sedang top perform semenjak laga lawan Persija Jakarta, sedangkan Mark seperti biasa meskipun terlihatnya biasa-biasa saja, tapi ini adalah mesin permainan dari Persib baik dari segi teknis ataupun mental gitu. Gua juga ngelihat di babak pertama tidak hanya klinis tapi Ratchaburi benar-benar bisa memaintain babak pertama kemarin. Dia tahu bahwa keunggulan 3 gol sudah sangat cukup dan tidak ada urusan bagi dia untuk bisa cetak gol tambahan sebenarnya. Jadi ketika dia digempur ya dia tenang aja gitu dan di babak pertama sebenarnya Persib pun sudah di-approach dengan lebih baik, ada determinasi yang meningkat, ada passion dari para pemain yang juga jauh lebih baik dibanding leg pertama. Tapi segala sesuatunya memang sudah di contain oleh taktiknya Woraud Srimakan. Dia tahu bahwa Ratchaburi datang ke situ ya cukup untuk bisa tidak kebobolan lebih dari 3 gol gitu. Bahkan ketika kalah 1-2 gol pun mereka tenang dan tidak ada ambisi untuk lebih meningkatkan agresi serangan kan. Sedangkan bagi Persib memang kalau kita melihat secara setup permainan agak deadlock sebenarnya untuk front three. Beruntung emang Persib punya Tom Haye dan Berguinho yang semalam menurut gue sih cukup berada di titik maksimalnya dia di laga tersebut gitu. Kreativitasnya ada dan ngebuat
Persib banyak harapan untuk bisa cetak gol. Ya meskipun pada akhirnya lagi-lagi butuh momen di mana akhirnya perlu apa ya? Perlu tambahan dari pemain lini pertahanan bahkan untuk bisa ngebuat momen gol itu terjadi, karena Dewa nggak akan bisa overlapping, bisa menciptakan chaos, dan Andre Yung ya dengan naluri strikernya bisa cetak gol di sentuhan pertama gitu. Jadi kemarin memang kebetulan Ratchaburi FC di ACL 2 musim ini juga nggak pernah, kalau nggak salah nggak pernah kalah lebih dari selisih 2 gol ya. Saat di menghadapi raksasa Jepang Gamba Osaka mereka pun cuma kalah selisih 2 kan. Maka itu semalam ya bisa dibilang Persib kayak ngejalanin misi mustahil ya. Walaupun sebenarnya ada peluang kalau laga dimainkan 11 lawan 11. Kebetulan juga di press atau di konferensi pers pelatih Bojan Hodak bilang kalau andai saja Persib main 11 lawan 11 dari menit pertama sampai menit 90, kita ada peluang lolos ke perempat final. Dia bahkan bukan punya peluang, dia bilang kita akan lolos ke perempat final kalau 11 lawan 11. Kalau Bang Rais gimana ngeliat? Kalau ngeliat mainnya kayak semalam sih iya memang. Gue sepakat juga dengan apa yang diungkapkan sama Coach Bojan ya. Walaupun segencarnya mereka menyerang gitu. Cuman masalahnya kan soal klinikal lagi di depan gawang. Yang tadi udah dijelasin sama Ibam juga. Opsi-opsi kemarin pemain yang dipilih sudah tepat. Ketika Adam Alis dimainkan sebagai starting dibandingkan Lucho. Itu sudah tepat banget ketika mereka ingin mengincar gol cepat di awal-awal babak. Apalagi pergerakan Adam Alis kan memang di set up. Ketika Persib tertekan, transisinya Adam Alis ditinggal sendirian. Pemain paling cepat mungkin yang bisa untuk mengacak-acak pertahanan dari Ratchaburi ya Adam Alis. Ya itu sudah tepat. Secara konsep, secara planning itu sudah tepat lah apa yang dilakukan pendekatannya, dan performa dari para pemain juga lebih baik dibandingkan leg pertama. Yang mana jadi masalah adalah soal transisi. Beberapa kali juga ada pergerakan pemain yang nanggung ya di leg pertama, dan itu tidak terjadi di leg kedua kemarin. Bahkan kan kita tahu di leg pertama Tom Haye marah-marah sendiri berapa kali ke temennya gitu loh. Nah kemarin enggak, cuma memang lagi-lagi soal menyelesaikan peluang itu yang menjadi masalah, dan akhirnya terulang lagi kemarin. Tidak terlepas juga dari performa bagus kipernya Ratchaburi. Itu juga beberapa kali penyelamatannya kan luar biasa bagus juga dia, terutama yang penyelamatan si siapa? Laifin Kurzawa. Laifin Kurzawa itu benar-benar luar biasa penampilannya. Jadi memang Ratchaburi udah siap banget untuk bermain defense counter. Kemarin juga beberapa kali Ratchaburi ketika menyerang, beruntungnya transisinya Persib bagus. Kalau enggak udah kelabakan juga sebenarnya. Kalau dilihat kan beberapa kali agak sedikit panik juga ketika. Ya menarik juga kalau di leg pertama yang lebih banyak diserang adalah di sisi kiri pertahanan, tapi kemarin yang lebih banyak diserang sisi kanan. Wilayahnya Eleanor Renders. Mereka udah tahu tuh yang titik-titik mana yang udah lemah sekarang gitu dari Persib. Jadi memang sudah detail banget si Worawood Srimaka membaca itu. Bahkan Worawood sendiri bilang dia performa yang ditunjukkan sama Persib itu di luar perkiraan dia. Maksudnya tidak sesuai perkiraan, dan performa dari para pemainnya beberapa memang di bawah performa dibandingkan leg pertama. Jadi secara pendekatan apa yang dilakukan sama Coach Bojan Hodak sudah tepat, cuma memang ya namanya hasil nggak memihak ke mereka untuk bisa mencetak lebih banyak gol. Iya memang. Bahkan dalam beberapa serangan balik tuh pernah kondisi 3 lawan 1 ya. Persib nyisain siapa Matrikardi. Untung tuh Danielson saat itu lebih nahan. Padahal kalau dia ngumpan tuh bisa gol kali ya. Itu 3 lawan 1 itu harusnya kalau dia nggak main-main ya, itu kayaknya sih emang itu lagi main-main ngedelay permainan gitu. Harusnya bisa diselesain, tapi nggak diselesain sama dia. Kalau Mas Ibam gimana melihat pernyataan Bojan Hodak? Bojan Hodak, gue tahu banget dia pelatih yang memang tahu juga gimana ngeluarin tim dari kondisi tertekan gitu. Di laga kemarin juga benar tadi kata Mas Rais, pemilihan komposisi pemain itu tepat, karena Eliano begitu kesulitan dengan sizing body pemain Ratchaburi ketika duel di leg pertama, digeser ke fullback itu menjadi lebih realistis. Futros cukup bisa ngasih energi. Adam Alis ternyata gue kaget karena gue kira awalnya Adam Alis bakal main di nomor 8 atau nomor 6. Ternyata dia digeser lebih ke depan lagi kan, di belakang Andre Yung, dan itu menjadi treatment yang lebih baik karena akhirnya ngebuat Tom Haye punya banyak ruang untuk berkreasi di zona tengah gitu. Ini juga yang ngebuat pada akhirnya pressing Persib itu cukup konstan, karena Andre Yung secara pressing mungkin tidak sebaik striker lain yang ada di Persib, tapi bisa ditutupi oleh Adam Alis. Dan Adam Alis ini bisa menerka ruang ke arah mana bola akan bergerak, dan itu yang sangat penting ketika Persib melakukan counter attack. Yang agak disayangkan memang kalau kita tadi sedikit tarik balik ke pembahasan pertama, memang ada beberapa momen Persib ketika lagi enak nih, udah cetak gol, bahkan sebelum cetak gol pun ada momen ketika Persib ritmenya naik, tiba-tiba putus sama keputusan wasit. Bagaimana
Dan ini faktornya banyak ya, tidak hanya kesalahan wasit, kadang juga emang ada kepintaran pemain Ratchaburi untuk memainkan situasi. Nah, hal-hal ini tuh memang didapatkan tidak hanya dari situasi tim ketika dibangun di awal musim, tapi bagaimana tim ini bertransformasi dari musim ke musim. Iya. Yang gue tekankan pas tadi malam live juga, Ratchaburi itu sudah terbiasa bermain di cup competition. Sedangkan Persib Bandung di Indonesia cuma ada liga doang. Liga, Emang 2 tahun lalu ada championship series, tapi value-nya tetap beda. Iya. Cup competition dengan liga itu treatment timnya beda, mentality yang di set up-nya beda. Dan Ratchaburi tahu itu. Apalagi Ratchaburi kan di cup competition pernah juara liga, cup league-nya juga kan di Thailand. Jadi mereka sudah tahu bagaimana caranya menghandle pertandingan di 2 leg. Sedangkan bagi Persib, untuk di fase grup udah bisa dapat nih kuncinya nih. Bahkan jadi peringkat pertama di grup. Tapi pas masuk ke knockout, ini mentalitinya beda lagi nih. Bagaimana nge-treatment tim, bagaimana nge-approach taktik di 1-2 laga gitu. Itu yang semalam tuh terlihat sekali bagaimana pada akhirnya Persib cukup kesulitan, dan kesulitan Persib juga banyak faktor di mana leg pertamanya yang memang terlalu kalah telak sih. Kalau what if-nya jadi banyak. Kalau di leg pertama hanya 2 gol selisihnya, kalau kemarin tidak ada kartu merah, banyak sekali what if-nya. Mungkin Persib akan dengan mudah lah bisa mengalahkan Ratchaburi, karena walaupun gue tetap harus apresiasi karena Ratchaburi ini secara overall kualitas individu pemainnya tidak sebaik Bangkok United, tapi secara tim jauh lebih tahu caranya untuk bertanding di Evaluasi ya. Cuma gue tadi juga tertarik juga dengan apa yang dilakukan Ibam. Persib agak kurang untuk pengalaman di level piala-piala kayak gini. Memang kalau dibandingkan dengan Thailand itu punya Piala Liga, Piala FA, dan juga Thai League-nya sendiri gitu. Jadi Memang di Asian Cup dan mereka juga main di ya. Asian Cup gitu, di Shopee Cup ya, di Asian Cup itu. Ya itu memang membuat klub-klub Thailand ini lebih terasa secara kompetisi yang levelnya kompetitif gitu. Cuma kalau di Indonesia ini kan klub-klub memang ya Persib lah punya pengalaman juga pernah di Asia gitu. Tapi kan pemainnya sekarang berbeda dibandingkan ketika mereka berkiprah mungkin musim lalu gitu loh. Ya ini tentunya butuh lagi jumlah kompetisi yang lebih banyak bagi para pemain agar lebih matang lagi ketika menghadapi situasi seperti ini gitu. Cuma kan masalahnya kalau di Indonesia ini terkait dengan jadwal pertandingan juga sudah padat, kemudian jarak antar klubnya itu kan jauh, beda dengan Thailand, kosnya lebih besar juga. Itu kan yang jadi pikiran juga sebenarnya. Sekarang efektifnya seperti apa sih kalau misalkan ada Piala Indonesia gitu. Nah ini yang harus digodok lagi formulasinya. Ya gue berharap sih memang harusnya ada turnamen-turnamen seperti Piala Indonesia lagi gitu. Ya mudah-mudahan sih dalam 2 atau saat musim depan atau 2 musim ke depan bisa diselenggarakan. Karena terakhir kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2021 ya ketika PSM Makassar juara ya. Betul. Karena udah lama banget tuh. Sebelum itu kan malah ya di bawah 2010 kan dengan titel Kopaji Samsu. Iya benar.